Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat di mana kita menggali berbagai kisah sejarah Nusantara maupun dunia. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dan selamat mendengarkan. Pembahasan kita kali ini berjudul Kisah Sejarah Pangeran Sabranglor, penakluk Malaka yang terlupakan. Pati Unus lahir dalam lingkungan istana Kesultanan Demak sebagai putra Raden Patah, pendiri sekaligus Sultan pertama Demak. Ibunya berasal dari keturunan bangsawan Kalinyamat, sebuah wilayah pesisir yang kelak memiliki peran penting dalam sejarah maritim Jawa. Sebagai putra mahkota, sejak kecil Pati Unus dididik dalam lingkungan yang syarat dengan nilai keagamaan dan kebijakan pemerintahan. Ia tidak hanya mendapat pelajaran dari guru-guru istana, tetapi juga dari para ulama dan mubalik yang menjadi penopang utama kejayaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Raden Patah sangat menaruh perhatian pada pendidikan anak-anaknya, terutama Pati Unus yang dianggap sebagai calon penerus paling layak. Ia dibimbing dalam ilmu keislaman, tata negara, strategi militer, dan seni diplomasi. Dalam usianya yang masih muda, Pati Unus telah menunjukkan ketegasan dan ketajaman berpikir yang melampaui usianya. Ia dikenal luas sebagai seorang pemuda yang saleh, berani, dan berdedikasi tinggi terhadap cita-cita besar Islam. Sikapnya yang tegas namun rendah hati membuatnya disegani oleh para bangsawan istana maupun rakyat biasa. Kesultanan Demak pada masa itu adalah pusat kekuasaan dan penyebaran Islam yang sedang tumbuh pesat di Nusantara. Kejatuhan Majapahit memberi ruang bagi bangkitnya kekuatan-kekuatan Islam lokal, dan Demak tampil sebagai pemersatu wilayah pesisir utara Jawa. Di tengah arus peralihan dari kekuasaan Hindu-Buddha ke Islam, Raden Patah berupaya membangun legitimasi baru, tidak hanya dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan kekuatan dakwah dan pengaruh budaya. Dalam konteks inilah, Pati Unus dididik bukan hanya sebagai raja masa depan, tetapi juga sebagai pelindung dan penyebar agama. Sejak remaja, Pati Unus kerap mendampingi ayahnya dalam urusan pemerintahan dan diplomasi. Ia mengikuti pertemuan-pertemuan penting dengan para adipati pesisir, menjadi juru bicara Demak dalam perundingan dengan kerajaan-kerajaan sekutu, serta turun langsung ke lapangan saat terjadi konflik. Pengalamannya ini membentuk kepekaan politik yang kuat dalam dirinya. Ia melihat sendiri bagaimana kekuasaan bukan hanya tentang takhta, tetapi juga tentang tanggung jawab terhadap umat dan perjuangan melawan ketidakadilan. Pati Unus juga dikenal sangat tertarik pada kekuatan maritim. Ia sering mengunjungi pelabuhan-pelabuhan besar seperti Jepara dan Tuban, berbincang dengan para pelaut dan pedagang. Dari sanalah ia memahami pentingnya jalur laut bagi penyebaran Islam, perdagangan, dan pertahanan. Kesadaran ini kelak membentuk ambisinya untuk memperkuat kekuatan Laut Demak sebagai benteng Islam yang mampu menandingi kekuatan asing yang mulai masuk ke Asia Tenggara. Pada akhirnya, masa muda Pati Unus tidak hanya membentuk karakter pribadinya, tetapi juga mencetak arah perjuangan Demak ke depan. Ia tumbuh sebagai sosok yang siap bukan hanya menjadi sultan tetapi pemimpin jihad maritim yang akan dikenang sepanjang zaman. Namun saat itu, tak seorang pun tahu bahwa sang putra mahkota ini kelak akan menempuh jalan yang jarang dilalui, jalan menuju Laut Utara yang akan memberinya nama abadi. Sabranglor tahun 1511 menjadi titik balik dalam sejarah dunia Melayu. Ketika Portugis merebut kota pelabuhan Malaka dari tangan Kesultanan Malaka, gemuruh kegelisahan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Malaka bukan sekadar kota dagang, melainkan pusat penyebaran Islam, tempat bertemunya para saudagar, ulama, dan penguasa dari berbagai penjuru negeri. Kejatuhannya di tangan bangsa asing Eropa yang bersenjata api dan berideologi. Kristen menandai awal datangnya kekuatan kolonial yang tidak hanya ingin berdagang, tetapi juga menguasai. Berita jatuhnya Malaka dengan cepat sampai ke telinga para
penguasa Islam di wilayah Nusantara, termasuk Kesultanan Demak. Bagi Demak, ini bukan sekadar persoalan geopolitik atau perdagangan, tetapi soal pertahanan agama. Kesultanan Demak sejak awal berdiri mengusung misi Islamisasi dan memandang diri sebagai pelindung umat Islam di Jawa dan sekitarnya. Dalam pandangan para ulama dan bangsawan Demak, kehadiran Portugis di Malaka adalah ancaman nyata terhadap kelangsungan Islam di wilayah maritim. Pati Unus yang saat itu tengah beranjak dewasa menerima kabar ini dengan api yang menyala di dadanya. Ia melihat kehancuran Malaka sebagai panggilan jihad. Di bawah didikan Raden Patah, ia telah ditempa untuk berpikir luas dan bertindak tegas. Maka tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa pertahanan Islam tak bisa hanya dilakukan di tanah Jawa. Harus ada perlawanan terbuka terhadap kekuatan asing yang telah mencemari negeri Muslim di utara. Pati Unus segera menggalang dukungan dari berbagai pihak. Ia menjalin hubungan dengan penguasa Jepara, pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, yang kelak menjadi pangkalan utama kekuatan maritim Demak. Ia juga berkomunikasi dengan penguasa Palembang di Sumatera, serta menjalin ikatan dengan Kesultanan, Banten dan Cirebon, yang sama-sama memiliki kepentingan mempertahankan jalur dagang dan kedaulatan Islam. Dari persekutuan ini, terbentuklah cikal bakal koalisi Islam maritim yang kelak akan menjadi kekuatan penantang dominasi Portugis di lautan. Koalisi ini tidak lahir semata karena sentimen agama, melainkan juga karena kekhawatiran yang sama atas masa depan perdagangan dan keamanan wilayah pesisir. Portugis tidak hanya merampas Malaka, tetapi juga memonopoli perdagangan rempah-rempah, memaksa kapal-kapal lokal tunduk pada pajak dan kekuasaan mereka. Dalam waktu singkat, ancaman dari utara menjelma menjadi musuh bersama yang tak bisa diabaikan. Bagi Pati Unus, inilah panggilan takdirnya. Ia sadar bahwa sejarah tengah mengarahkannya menuju medan perang yang jauh dari tanah kelahirannya. Ia bukan lagi sekadar putra mahkota yang menanti takhta. Kini ia menjadi pemimpin sebuah cita-cita besar, menyatukan kekuatan Islam Nusantara dalam satu barisan melawan penjajahan. Dan dari sinilah ia memulai langkah pertamanya, menyusun armada, memperkuat persenjataan, dan menyiapkan perang di laut yang belum pernah dilakukan oleh kerajaan manapun dari tanah Jawa. Perang itu akan membawanya ke medan asing, menyeberangi laut luas dan mengukir namanya dalam sejarah sebagai Pangeran Sabrang Lor. Tahun 1512, hanya setahun setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, Pati Unus memimpin ekspedisi militernya yang pertama. Ini bukan sekadar penyerbuan, tetapi sebuah jihad fisabilillah, perang suci untuk membela tanah Islam dari penjajahan. Dari pelabuhan Jepara dan Demak, armada besar disiapkan dengan segala kemampuan yang dimiliki Demak sebagai kerajaan maritim. Para tukang kapal, perajin senjata, dan ulama bahu-membahu mendukung misi mulia ini. Di mata rakyat dan istana, Pati Unus bukan hanya seorang pangeran, tetapi pembela agama yang berangkat menuju negeri jauh untuk menegakkan kehormatan umat. Sekitar 100 kapal diberangkatkan, terdiri atas berbagai jenis perahu dan jung besar. Jung-jung Jawa yang digunakan memiliki ukuran luar biasa. Beberapa mampu mengangkut lebih dari 200 prajurit lengkap dengan persenjataan. Armada ini tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga semangat dan kepercayaan bahwa mereka berada di jalan yang benar. Bendera-bendera Islam dikibarkan tinggi, sementara seruan takbir menggema di pelabuhan-pelabuhan ketika kapal-kapal besar mulai meninggalkan Jawa. Pelayaran menuju Malaka bukan hal mudah. Armada Pati Unus harus menyeberangi lautan yang luas dan menghadapi berbagai kemungkinan, mulai dari badai hingga kapal dagang asing yang bisa saja menjadi mata-mata Portugis. Namun semua kesulitan itu tidak menggoyahkan tekad sang pangeran. Ia memimpin langsung dari kapal utamanya, memberikan semangat kepada pasukan dan memastikan bahwa seluruh barisan bergerak sesuai rencana. Ketika mereka mendekati perairan Selat Malaka, semangat pasukan berkobar, yakin bahwa kemenangan akan diraih. Sesampainya di Malaka,
kenyataan yang mereka hadapi tidak seperti yang dibayangkan. Benteng Portugis yang baru dibangun telah dilengkapi dengan meriam besar dan arsitektur batu yang kokoh, warisan pengalaman tempur bangsa Eropa di medan-medan perang sebelumnya. Portugis yang jumlahnya tidak banyak ternyata sangat siap. Mereka memanfaatkan benteng sebagai perlindungan utama sambil menembakkan meriam dari atas dinding batu. Serangan-serangan dari pasukan Pati Unus yang mencoba mendekat dihujani peluru panas dan panah api. Jungjung besar yang gagah itu menjadi sasaran empuk di tengah sempitnya selat dan derasnya arus laut. Pertempuran berlangsung sengit selama beberapa hari. Beberapa kapal berhasil merapat ke daratan dan sempat terjadi pertempuran jarak dekat. Namun daya tahan benteng dan persenjataan Portugis membuat posisi pasukan Demak semakin sulit. Setelah mengalami banyak korban dan kerusakan pada armada, Pati Unus menarik mundur pasukannya. Kekalahan ini pahit, namun ia tidak kembali ke Jawa dengan rasa malu. Sebaliknya, kepulangannya disambut sebagai kepulangan seorang pahlawan. Ekspedisi pertama ini membuktikan dua hal penting. Pertama, bahwa Demak berani melawan kekuatan kolonial Eropa secara langsung. Kedua, bahwa perang melawan Portugis tidak bisa dimenangkan dengan keberanian semata. Diperlukan persiapan teknologi dan taktik perang baru. Pati Unus pulang dengan luka, tetapi juga dengan pelajaran besar. Peperangan di laut akan menjadi medan perjuangan Islam yang baru, dan perjuangan itu belum selesai. Kekalahan dalam ekspedisi pertama ke Malaka tidak memadamkan semangat perjuangan Pati Unus. Justru sebaliknya, peristiwa itu menyalakan kobaran baru dalam hati rakyat Jawa. Di tengah keterkejutan atas keberanian yang ditunjukkan, nama Pati Unus mulai dielu-elukan di pelabuhan, di masjid, dan di tengah-tengah rakyat. Ia disebut bukan lagi hanya sebagai putra mahkota Demak, melainkan sebagai seorang pahlawan yang telah menyeberangi lautan ke utara untuk membela kehormatan umat Islam. Julukan Pangeran Sabrang Lor pun lahir dari sanubari rakyat. Dalam bahasa Jawa, Sabrang berarti menyeberang dan Lor berarti utara, mengacu pada arah Malaka dari pesisir utara Jawa. Gelar ini bukan semata penanda geografis, melainkan lambang keberanian. Ia menjadi tokoh simbolik dari sebuah cita-cita besar, melawan penjajahan, membela agama, dan menyatukan kekuatan maritim Islam di Nusantara. Nama Sabrang Lor melekat pada dirinya sebagai gelar kebesaran yang tidak diwariskan, melainkan diperjuangkan dengan darah dan keberanian. Di balik kehormatan itu, Pati Unus tidak tinggal diam. Ia memahami bahwa keberanian saja tidak cukup untuk menaklukkan benteng batu dan meriam logam bangsa Portugis. Ia mulai menyusun rencana baru untuk ekspedisi selanjutnya, kali ini dengan perencanaan yang jauh lebih matang dan terorganisir. Ia memerintahkan pembangunan galangan kapal di pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Jepara dan Tuban, di mana jungjung besar kembali dibuat dengan peningkatan daya angkut dan ketahanan. Tak hanya itu, ia juga mengundang para empu senjata dan tukang besi untuk memperbanyak meriam, menyempurnakan bubuk mesiu, dan membuat senjata api dalam skala lebih besar. Dalam waktu singkat, wilayah Demak menjadi pusat perindustrian perang maritim. Perdagangan dan persenjataan berjalan beriringan, dan aktivitas di pelabuhan meningkat drastis. Jepara yang selama ini menjadi pelabuhan dagang berubah menjadi pangkalan militer utama. Pati Unus mengatur logistik, memanggil kembali sekutu-sekutunya di Palembang, Banten, dan Cirebon, dan mulai memperkuat koalisi Islam maritim yang sebelumnya sempat terpecah karena hasil pahit dari serangan pertama. Namun lebih dari semua persiapan fisik, nama Sabrang Lor telah menjadi semangat. Ia bukan sekadar tokoh militer, tetapi panji perjuangan. Dalam doa rakyat, dalam khutbah para ulama, dalam cerita para pelaut, nama itu hadir sebagai bukti bahwa orang Jawa, orang Islam, mampu menantang raksasa asing yang menginjak-injak tanah saudara. Pati Unus kini tidak hanya membawa panji Demak, tetapi panji harga diri seluruh dunia Melayu Islam.
Di istana, di pelabuhan, di pasar, orang-orang bertanya, kapan Pangeran Sabranglor akan kembali menyeberangi lautan? Dan Pati Unus dalam diam menatap utara. Karena ia tahu perjuangan belum usai, Malaka masih berdiri dan sejarah belum ditulis dengan tinta kemenangan. 10 tahun setelah kegagalan ekspedisi pertama, Pangeran Sabranglor kembali bersiap menyeberang lautan. Kali ini persiapan dilakukan dengan jauh lebih matang. Armada yang dikumpulkan berasal dari berbagai penjuru dunia Islam Nusantara, dari Jepara, Palembang, Banten, Cirebon, hingga pesisir-pesisir Sumatera. Jumlah kapal yang dikerahkan mencapai lebih dari 200, menjadikannya salah satu ekspedisi laut terbesar yang pernah dicatat dalam sejarah maritim Jawa. Jungjung besar buatan galangan Jepara dan tuban berbaris rapi di pelabuhan dipenuhi prajurit meriam dan bekal untuk perang jarak jauh. Bendera-bendera hijau dan merah bertuliskan kalimat tauhid berkibar tinggi di setiap kapal, sementara semangat jihad berkobar dalam hati setiap pasukan. Pangeran Sabranglor, yang namanya telah menjadi legenda hidup, berdiri di kapal utamanya sebagai panglima tertinggi. Ia bukan sekadar pemimpin politik, melainkan lambang perlawanan, lambang harga diri Islam di hadapan kekuatan kolonial asing. Ia tahu pertempuran ini bukan hanya untuk merebut benteng Malaka, tetapi untuk mengirim pesan bahwa tanah air dan agama tidak akan tunduk pada kekuatan penjajah. Perjalanan ke Malaka dilalui dengan penuh kesiagaan. Armada ini menyeberangi Laut Jawa, Selat Karimata, dan Selat Malaka dalam formasi tempur. Saat mendekati pesisir Malaka, pasukan Portugis telah bersiaga. Mereka telah belajar dari serangan sebelumnya dan memperkuat benteng mereka, melengkapi kapal-kapal, perang dengan meriam berat dan persenjataan modern. Pertempuran pecah begitu armada Pati Unus mencapai perairan Malaka. Meriam dari kapal-kapal Portugis dan benteng di daratan menghujani armada Islam dari segala arah. Kapal-kapal besar Jawa membalas dengan tembakan balista dan meriam buatan lokal, namun kalah akurat dan daya ledaknya. Beberapa kapal berhasil merapat ke daratan, terjadi pertempuran sengit jarak dekat, namun keunggulan teknologi dan posisi bertahan Portugis kembali menjadi penghalang yang sulit ditembus. Dalam kekacauan pertempuran laut itu, sebuah ledakan dahsyat terdengar. Salah satu meriam dari kapal perang Portugis mengenai kapal utama yang ditumpangi Pati Unus. Asap membumbung, suara jeritan prajurit terdengar dari kejauhan. Sang pangeran gugur di tengah pertempuran, diduga terkena serpihan meriam yang menghantam geladak kapalnya. Kabar wafatnya menyebar cepat, mengguncang seluruh barisan. Tanpa pemimpin utama, semangat pasukan mulai melemah. Komando armada akhirnya memutuskan mundur. Jenazah Pati Unus dibawa pulang ke Jepara. Di kota pelabuhan itu, rakyat berkabung. Tangis menyelimuti Istana Demak dan doa dipanjatkan di masjid-masjid sepanjang pantai utara. Ia dimakamkan di Jepara dengan penghormatan sebagai syuhada pejuang yang gugur di jalan Allah. Meski gagal merebut Malaka, Pangeran Sabranglor dikenang sepanjang masa. Ia bukan hanya seorang pangeran, melainkan simbol perlawanan martir Islam Jawa yang gugur jauh dari tanah kelahirannya demi membela kehormatan negeri dan agamanya. Kematian Pangeran Sabranglor mengguncang bukan hanya Demak, tetapi juga dunia Islam di Nusantara. Namun perjuangannya tidak berakhir di medan laga. Justru setelah gugurnya sang pangeran, warisan semangatnya menjelma menjadi kekuatan moral dan politik yang mengakar dalam tubuh Kesultanan Demak. Sepeninggalnya, tahta diserahkan kepada Sultan Trenggana, adik iparnya, yang kemudian melanjutkan kepemimpinan dengan lebih banyak menekankan pada ekspansi Islam ke pedalaman Jawa. Meski fokus berubah, bayang-bayang kepahlawanan Pati Unus tetap menjadi inspirasi di setiap langkah kesultanan. Dalam benak rakyat dan para ulama, nama Pangeran Sabranglor tidak sekadar dikenang sebagai pahlawan gugur perang, tetapi sebagai simbol kebangkitan maritim Islam. Ia adalah bukti hidup bahwa kerajaan Islam di Jawa, yang sebelumnya dianggap sebagai kekuatan regional semata,
ternyata mampu menyusun armada laut yang besar, terkoordinasi dan menakutkan bahkan bagi bangsa Portugis yang sedang berada di puncak kejayaannya. Dunia Eropa mencatat ekspedisi Patiunus sebagai bukti bahwa dunia timur tidak lemah, bahwa Islam di Nusantara bukan hanya soal dakwah dan pertanian, tetapi juga tentang kekuatan laut dan visi geopolitik. Jepara, tanah kelahiran dan basis kekuatan, Patiunus mengalami kebangkitan luar biasa setelah kematiannya. Kota pelabuhan ini berkembang menjadi pusat industri kapal dan perdagangan laut yang strategis. Dari galangan-galangan kapalnya, lahir junjung besar yang kelak digunakan tidak hanya untuk perang, tetapi juga untuk berdagang ke luar Jawa hingga ke Maluku dan bahkan Filipina. Pelaut Jepara dikenal luas karena keterampilannya, dan reputasi itu berakar dari warisan Patiunus yang mengajarkan pentingnya laut sebagai jalur kekuatan dan penyebaran Islam. Warisan Sabranglor juga diteruskan oleh Ratu Kalinyamat, adik iparnya, yang kelak menjadi penguasa Jepara. Di bawah kepemimpinannya, Jepara kembali mengirim armada untuk menentang Portugis di Malaka. Semangat jihad maritim yang dulu dirintis oleh Patiunus tidak padam, justru menyala dalam sosok perempuan bangsawan yang mewarisi tekad dan idealismenya. Ratu Kalinyamat dikenang dalam sejarah Portugis sebagai Rainha de Japara, ratu yang sangat gigih dan berani menghadapi mereka di lautan. Apa yang ditinggalkan Patiunus bukanlah sebuah kemenangan militer dalam bentuk benteng yang direbut atau wilayah yang diperluas. Ia meninggalkan gagasan bahwa lautan adalah medan dakwah, medan perjuangan, dan medan kehormatan. Ia membentuk imajinasi baru tentang Islam yang tidak terkurung di daratan, tetapi berlayar bebas menantang angin dan meriam demi keyakinan dan kebebasan. Warisan itulah yang kelak akan memengaruhi bukan hanya Jepara dan Demak, tapi seluruh pelabuhan Islam di Nusantara. Pangeran Sabranglor memang gugur, tetapi gelombang semangatnya terus bergulung dalam sejarah. Pangeran Sabranglor, sang penakluk yang gugur di medan jihad maritim, lambat laun lenyap dari halaman-halaman buku sejarah resmi Indonesia. Dalam narasi nasional yang lebih sering menonjolkan nama-nama besar dari Mataram atau Majapahit, keberanian dan visi Patiunus terpinggirkan. Ia jarang disebut dalam pelajaran sekolah dan wajahnya tak tergambar dalam monumen-monumen besar kenegaraan, seolah-olah sejarah memilih untuk melupakan seorang pangeran yang menantang kekuatan kolonial jauh sebelum bangsa ini mengenal istilah kemerdekaan. Namun, di luar buku dan ruang kelas, nama Sabranglor terus berlayar dalam ingatan rakyat. Di pesisir utara Jawa, terutama di Jepara, kisah tentang Patiunus masih dibisikkan dari mulut ke mulut. Para nelayan dan keturunan pelaut menyebutnya sebagai Raja Lautan, simbol kehormatan dan keberanian. Dalam babat dan hikayat Melayu, ia muncul sebagai panglima besar yang menyerang Malaka demi harga diri Islam. Di hati rakyat, Sabranglor tak pernah benar-benar mati. Ingatan rakyat lebih kuat dari tinta sejarah resmi. Di setiap riak ombak Jepara, dalam doa para ulama tua, dan pada ukiran kapal tradisional yang dibuat dengan penuh hormat, nama Patiunus hidup. Ia adalah contoh bahwa sejarah sejati tak selalu tertulis di naskah, tetapi tertanam dalam memori kolektif, sebuah warisan yang tak bisa dihapus oleh waktu, penjajah, atau pengabaian. Sejarah mencatat Pangeran Sabranglor sebagai sosok yang gagal, merebut Malaka dari tangan Portugis. Dua ekspedisi besar yang ia pimpin tak mampu menaklukkan benteng Eropa yang baru saja mencengkeram Asia Tenggara. Namun jika dilihat lebih dalam, kegagalan itu bukan akhir dari kisahnya, melainkan permulaan dari sebuah warisan panjang, perlawanan terhadap dominasi asing, dan pembentukan identitas Islam maritim yang tangguh di Nusantara. Patiunus bukan sekadar pangeran yang membawa pedang ke medan perang. Ia membawa gagasan, keberanian untuk menantang kekuatan global demi membela harga diri umat dan tanah air. Di masanya, belum ada konsep negara bangsa seperti sekarang, namun semangatnya telah mencerminkan apa yang kelak menjadi cita-cita kemerdekaan.
Ia adalah peletak pondasi perlawanan maritim Nusantara yang tidak tunduk pada kekuatan asing. Jejaknya diteruskan oleh tokoh-tokoh seperti Ratu Kalinyamat yang kembali mengirim armada melawan Portugis, Sultan Hasanuddin dari Goa yang mempertahankan Makassar, hingga para pejuang kemerdekaan yang menolak dijajah dalam bentuk apapun. Dalam alur panjang perjuangan Nusantara, Sabrang Lor adalah mata rantai awal yang mungkin gagal merebut benteng, tetapi berhasil membangun jiwa. Ia adalah martir peradaban yang terlupakan. Tak ada tugu megah atas namanya, tapi semangatnya hidup dalam gelombang laut, dalam kisah lisan dan dalam sejarah batin bangsa ini. Penakluk yang gagal mungkin, tapi lebih dari itu ia adalah peletak pondasi, simbol bahwa perlawanan dan keberanian lahir bukan dari kemenangan, melainkan dari keyakinan yang tak goyah. Demikian kisah Pangeran Sabrang Lor, pahlawan maritim Nusantara, yang warisannya tetap hidup dalam ingatan dan sejarah. Semoga cerita ini membawa manfaat dan inspirasi bagi kita semua, apapun keyakinan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Shanti 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 Om. Terima kasih telah bergabung bersama Kitab Mawas Diri. Sampai jumpa di pembahasan sejarah dan hikmah berikutnya.